Harry Potter, minggir dulu deh. Penggemar Harry Potter, minggir dulu deh. Hai, balik lagi bersama gue Rio. Nah, kita akan bahas buku ini. Silau banget, warnanya gelap banget juga. Ya udah bumper dulu deh, baru gue tunjukin sampulnya gimana. Nah, ini nih penampakannya. Agak susah, rapat banget. Nah, ini nih. Kurang lebih kayak gini. Warnanya biru sangat gelap. Sini agak ungu dikit. Judulnya itu adalah Magic Septimus Heap Series. Ya, karena dia ada 7 buku dan ini buku pertama. Judulnya Magic. Ditulis oleh Anji Sage dan ini cukup tebel. Gini-gini, ini beratnya 1 kilo kayaknya. Sampai 1 kilo kayaknya. Karena halamannya ini udah di atas 680. Oh, tunggu. 690. Ya, begitu, tebel banget. Buat penggemar dunia sihir dan yang sudah tahu tentang Harry Potter, kalian mungkin bakal suka dengan cerita di buku ini. Jadi Harry Potter, minggir dulu deh. Harry Potter, minggir dulu deh. Penggemar Harry Potter, minggir dulu deh. Karena Septimus mau lewat. Ya. Magic ini berkisah tentang dunia sihir, mirip-mirip Harry Potter gitu, di mana ada sebuah benua, daerah, terus ada sebuah kastil gitu yang dihidup atau ditinggalin oleh sekelompok orang yang bisa sihir dan enggak. Jadi mirip-mirip Harry Potter lah, tapi mereka hidup berdampingan gitu lah. Ada yang bisa sihir, ada juga yang enggak. Ceritanya itu adalah lahir seorang anak dari keturunan ketujuh dan ketujuh. Misalnya ini anak ketujuh nih, terus dia nikah, dia dapat anak ketujuh. Nah, anak ketujuh ini bisa dibilang anak yang diberkati karena bakal mempunyai kekuatan sihir yang luar biasa. Nama tokoh prianya yang sebagai ayahnya itu adalah Silas Heap. Nama istrinya itu adalah Sarah Heap. Nama anaknya itu adalah Septimus Heap. Nah, ya kurang lebih kayak gitu. 3 orang ini. Anaknya ini setelah dilahirkan oleh ibunya yaitu Sarah, meninggal beberapa waktu kemudian. Terus di sisi lain, si bapaknya ini, si Silas, dalam perjalanan pulang dari hutan setelah kayak mencari tanaman obat, berburu atau apapun itulah, dalam perjalanan pulang, gak jauh sebelum kayak tembok kastil atau tembok kerajaan gitu, dia menemukan seorang bayi perempuan yang bernama Jenna. Nah, di sini ceritanya dimulai. Jenna ini merupakan anak selundupan dari seorang penyihir luar biasa. Gelarnya penyihir luar biasa, harusnya ada gelar Inggrisnya sih, atau gak tahu juga. Soalnya gelar-gelar dan istilah-istilah sihir di sini menggunakan bahasa yang umum gitu. Jadi kayak lu pengen sihir kayak sampul buku. Jadi kayak sampul buku 2 menit. Jadi sihirnya akan bekerja kayak sendiri gitu. Menyampul buku ini dalam waktu 2 menit dengan bahan yang sudah disediakan di dekat bukunya. Kurang unik sih, kurang unik kayak Harry Potter kayak Wingardium Leviosa. Beda Avada Kedavra. Kan itu unik kan kalimat-kalimat sihirnya, tapi kalau ini kayak simple, kering. Udah. Sesimpel itu. Pakaian rapi, lipat, 2 menit. Kita bisa merintahin waktu kerjaannya juga. Berapa lama? Semakin lama biasanya semakin rapi. Semakin cepat biasanya semakin berantakan. Selesai tapi agak berantakan. Lama tapi kerjaannya sangat hasilnya bagus gitu. Unik sih. Kalimat mantranya biasa, tapi sihirnya unik-unik, beda-beda. Kurang lebih latar dunianya kayak gitu, dunia sihir dengan mantra-mantra sederhana, praktis gitu untuk keseharian. Nggak kayak spesifik untuk perang. Ya memang bisa bikin api, cuman kayak nggak ada mantra kayak Avada Kedavra itu langsung kayak ngutuk orang kan. Nah ini kayaknya nggak ada, gue belum nemuin karena ini masih buku 1. Jadi gue belum tahu untuk buku-buku selanjutnya itu bakal ada kayak mantra-mantra untuk mencelakakan orang secara langsung atau enggak. Kalau lebih kayak gitulah latar ceritanya. Si Silas ini, gue ketinggalan di sana. Si Silas ini dia menemukan seorang anak perempuan bernama Jenna, terus dia bawa pulang. Tepat dia bawa pulang, dia mendapat
memperoleh informasi kalau anak ketujuhnya si Septimus meninggal karena bisa dibilang kayak sakit gitulah, meninggal gitu, lagi tidur. Nah, terus anaknya dibawa pergi oleh seorang bidan gitu, atau dukun pijet, dukun lahir, atau bukan dukun pijet, dukun melahirkan, atau apa gitulah ya sebutannya. Nah, terus istrinya sedih, cuman Silas kepikiran, gue menyelamatkan bayi perempuan nih, mungkin bayi perempuan ini bisa menggantikan Silas. Nah, kurang lebih ceritanya gitu. Terus selanjutnya kayak ada konspirasi tentang anak yang ditemukan Silas, bahwa itu adalah kayak anak dari ratu kerajaan yang berusaha dibunuh oleh orang yang pengen kudeta, kayak ada pihak-pihak tertentu gitu. Terus anaknya Silas juga punya muncul konspirasi kalau anaknya ini sebenarnya ditipu oleh kayak dukun melahirkannya, dibawa kabur, kayak disihir pura-pura tidur atau pura-pura pingsan kayak gitu. Pokoknya muncul konspirasi lah di buku ini. Dan seru banget. Cuma dia itu mantranya sederhana banget. Bersihkan 2 menit. What the fuck? Terlalu simple, tapi entah mengapa memberi kesan gitu loh. Iya. Terus ada juga, itu kan kayak bisa dibilang mantra versi singkat, versi modern lah, versi praktis. Ada versi lama, versi OG bisa dibilang gitu. Mantranya kayak puisi gitu. Jadi kayak diawali dengan kalimat-kalimat, misalnya gimana ya gue contohinnya. Nah, inilah. Biarkan diriku memudar di udara. Biarkan semua orang yang menantangku tidak tahu di mana aku berada. Biarkan mereka yang mencariku melewati aku begitu saja. Jangan biarkan celaka dari mata mereka yang menggapaiku. Nah, itu versi OG, zaman old, yang kayak wah, ini sangat klasik ini. Mantra-mantra zaman dulu lah. Lebih panjang, kayak puisi gitu, dan harus dilafalkan gitu, sekaligus diimajinasikan. Dan yang gue bacakan itu adalah kayak mantra menghilangkan diri gitu. Nah, ada juga kayak mantra singkatnya, kurang lebih kayak gini. Versi singkatnya, tidak terlihat, tidak terdengar, tidak satu pun bisikan, tidak satu pun kata, hilang. Udah gitu doang. Kayak gue pengennya gue tidak terlihat, tidak didengar orang, tidak ketahuan, hilang. Udah kayak gitu, kita cukup ngucapin 3 hal atau beberapa hal yang kita inginkan, terus kita ngucapin tujuan sebenarnya kayak hilang, menghilang, tidak berwujud gitu. Udah sesimpel itu kan, kayak versi praktisnya. Itu sih bedanya. Cuman kayak itu harus dipelajari, harus menguasai energi sihir atau mengendalikan energi sihir tertentu agar bisa menggunakan kayak gitu. Nggak semua orang langsung bisa menggunakan mantra praktis begitu aja, nggak bisa. Harus latihan dulu, bahkan sering gagal. Nah, kurang lebih kayak gitu sih latar cerita dan ceritanya, kurang lebih kayak gitu. Dan mereka berpetualang pergi ke sebuah hutan, ada naganya bisa berbentuk kapal, kayak naganya itu berbuah wujud di kapal, itu spoiler dikit dan sebagainya. Dan wah, ini seru sih, seru. Ini fantasi yang unik, dan gue suka. Dan nggak mungkin dong hanya kayak wah bagusnya di situ nih, banyak nih bagusnya cuma sedikit di bagian mantranya yang terlalu simple tapi unik gitu loh. Enggak sih, bagian lainnya itu adalah it's detail. Itu nggak tahu sih plus atau minus. Menurut gue yang sebagai pembaca yang suka kayak alurnya lumayan cepet, enak gitu dibacanya, ngalir tapi cepet gitu. Nah, ini karena saking detailnya sampai 600 halaman, bahkan penulisnya mendeskripsikan sebuah sepatu sangat berlebihan, over gitu. Oke, that's over. Oke, berlebihan banget sih deskripsiin. Kayak bahkan gerak langkah, bergerak, mengangkat kaki kanan, berjalan menuju balkon atau apapun sebutannya, melewati lantai pualamnya gini. Terus di depan lantai pualam ada pintu. Di pintu tersebut punya mantra khusus biar terbuka. Di depan pintu di terasnya bahkan dijelaskan juga. Padahal tujuan karakternya cuman kayak pergi keluar kastil, pergi ke pasar. Padahal kita bisa ceritain kayak di karakter misalnya si Silas ingin pergi ke pasar membeli bla 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 bla, terus dia berpakaian seperti ini, udah, dan dia pun berangkat. Nah, biasanya sesingkat itu kan. Kemudian kayak baru mendeskripsikan pasarnya. Ini enggak, setiap langkah, setiap dalam perjalanan diceritakan itu tuh.
per tahap hingga dari A ke B diceritakan, di tengah-tengahnya itu ada apa aja. Saking detailnya. Mungkin untuk beberapa orang sebagian suka kali ya, karena kita bisa mengimajinasikan ceritanya lebih detail, lebih spesifik, dan lebih terperinci gitu. Tapi kalau orang nggak terbiasa baca yang dengan detail kayak gini, dengan alur yang agak lambat, akhirnya gara-gara narasinya yang terlalu detail, agak membosankan. Gue sempet kayak, wah, awal-awal karena belum terbiasa, agak bosan tuh gue baca 1-2 bab awal dulu tuh, coba-coba. Terus break tuh, kayak, aduh, kok narasinya gini amat, gue mikirnya. Tapi ya udah, oke sih. Kalau dibaca, dicoba, kasih kesempatan lah, dicoba, nagih. Selesai dalam waktu kurang lebih 2-3 hari gitu, dan ya siap, selesai. Dan ya kurang lebih gitu sih. Ya itu video dari gue, sampai ketemu di video gue berikutnya, dan bye.